Kita melihat akhir-akhir zaman ini ada hamba-hamba yang suka disembah. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan menyembah kepada siapa saja. Hamba Tuhan siapapun, dia tetap adalah hamba. Seperti kita harus menyembah kepada Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan melepaskan diriku dari kuat kuasa. Nah, kita melihat saat kita ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, hidup diubahkan terus-menerus, maka penyembahan kita juga akan berubah. Kita akan menjadi lebih mandiri karena kita tahu dimanapun kita berada, maka di situ pribadi Allah ada. Dalam hati Allah ada, di dalam Roh Kudus, di dalam firman-Nya. Kita melihat bagaimana Rasul Yohanes pernah hampir salah di dalam Wahyu menyembah kepada malaikat yang memberikan pembukaan firman Tuhan. Hampir saja salah menyembah, tetapi dia menghadapi malaikat ini yang merupakan hamba-hamba Tuhan, para utusan yang baik. Jangan menyembah aku, sembahlah kepada Allah saja. Nah, ini kita harus hati-hati. Jangan menyembah kepada siapa saja. Hamba Tuhan siapapun, dia tetap adalah hamba. Seperti kita harus menyembah kepada Allah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Hamba Tuhan itu juga menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Sama semua merupakan hamba. Kalau Tuhan tidak pakai juga tidak berguna. Tetapi kalau Tuhan pakai, dia sampaikan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tidak ada yang perlu dibanggakan. Dia menjelaskan ayat berdasar ayat yang lain. Apanya yang mau dibanggakan? Begitu firman Tuhan pribadi Allah sendiri kok. Dia bisa berkata-kata, bisa mengerti oleh pertolongan Roh Kudus. Apa yang dia mesti bangga-bangga? Tetapi kita melihat akhir-akhir zaman ini ada hamba-hamba yang suka disembah. Ini kita harus berhati-hati. Maka Tuhan mau supaya lewat pertemuan pagi hari ini, seperti perempuan Samaria yang bertemu dengan pribadi Yesus, dia mengalami keubahan. Bukan menyembah harus ke Yerusalem, bukan harus ke gunung ini dan sebagainya. Dia harus mengerti bahwa dalam dirinya ada Roh Kudus, ada firman Tuhan, mengubahkan terus-menerus. Penyembahannya juga mengalami keubahan. Dia bisa seperti kita pagi hari ini, dimanapun kita berada, kita bisa menyembah dia di dalam roh, menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sehingga Allah Tritunggal itu senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Ya, kita boleh diubahkan, kita boleh dipuaskan menjadi orang-orang yang mandiri. Kita diizinkan menyembah di dalam kelompok oke-oke aja. Tetapi sekali waktu, kalau itu kondisi memang tidak memungkinkan seperti sekarang, tetap kita ada hubungan yang intim dengan Bapa di surga. Sebab Roh Kudus sudah dicurahkan. Firman Tuhan semakin hari kita semakin cinta membaca, mengubahkan kehidupan ini. Sehingga tidak ada alasan kita tidak menjadi mandiri. Dimanapun kita berada, pribadi Allah Tritunggal ada di dalam hati kita. Kita bisa menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Amin. Dan ku